Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita memasuki masalah fadilah ridha. Sekarang kita ingin melihat apa itu ridha. Di dalam kajian Imam Al-Ghazali, memang ini kitab beliau juga, di dalam pembahasan yang lain, ridha itu puncaknya sabar. Jadi sabar, ridha. Jadi seseorang ketika sabar menahan sesuatu untuk tidak berbuat, atau seseorang itu menahan sesuatu untuk melakukannya, apabila sudah terbiasa terus, maka dia akan mencapai tingkatan ridha. Di dalam bahasa awam, ridha itu menikmati. Seorang menikmati ibadah salat karena apa? Dia sudah terbiasa untuk salat. Seorang menikmati berjamaah karena dia sudah terbiasa berjamaah. Seorang menikmati membaca Al-Quran karena sudah terbiasa untuk terus membaca Al-Quran. Ini ridha namanya. Jadi seperti tadi, sabar, kita bersabar untuk tidak berbuat maksiat. Tetapi lama-lama kita sudah ridha untuk meninggalkan maksiat. Makanya kalau ada seseorang ketika hari ini dia buat maksiat, hari ini berhenti, besok buat lagi, hari ini berhenti, artinya dia belum ridha lagi. Dia belum ridha dan belum menikmati untuk bisa meninggalkan maksiat. Begitu juga hal-hal yang baik-baiknya. Dia seseorang itu, dia beribadah, dia salat dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Ini apa maksudnya? Bahkan para sahabat itu digelar dengan radhiyallahu anhum. Kenapa Allah ridha kepada mereka? Karena mereka menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk takdir, termasuk apa saja yang diputuskan oleh Allah mereka terima. Makanya ada juga di dalam ayat lain, hal jazaul ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan itu tidak ada lain kecuali untuk orang yang berbuat kebaikan. Apa yang dimaksudkan dengan ihsan di situ? Imam Ghazali mengatakan muntahal ihsanu wa huwa ridha. Ihsan yang paling tinggi itu adalah ridha. Ya, ini apa ridha? Ihsan itu kalau di dalam bahasa Imam Ghazali juga, bahkan bahasa para ulama itu, al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu kita ini menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita bersedekah, kita salat, lain-lain sebagainya, bukan karena manusia. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kita beribadah karena Allah. Kenapa baca Al-Quran? Karena Allah. Kenapa mendidik anak? Karena Allah. Kenapa berbuat kebaikan? Karena Allah. Kenapa meninggalkan kejahatan? Karena Allah. Semua karena Allah. Ini seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tauhid itu 4 martabah. Li tauhid arba'u maratib. Tauhid itu ada 4 martabah. Martabat yang pertama, dia pandai ngomong saja tapi tidak bisa berbuat. Dia berzikir saja tapi maksiat tetap dia lakukan. Matanya berbuat maksiat, tangan berbuat maksiat, hati berbuat maksiat. Ini apa namanya? Tauhid 0. Tauhid yang kedua, wa qala la ilaha illallah wa tasaddaqa bihi. Dia mengatakan la ilaha illallah dan dia yakin apa yang dia katakan. Dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? La ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La razaqu illallah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Dia yakin itu. Ini level kedua.
Ini namanya akidah awam. Akidah-akidah seperti kita itulah akidah ini. Akidah awam ini, dia kalau bertawakal 50-50, 50-50. Dia yakin 50, tidak yakin 50. Ya, ini yang kedua, martabah yang kedua. Ini dia sudah bertawakal. Tawakal bagaimana? Kendaraannya sudah dikunci, Pak. Kunci setang kala. Cakram dika kala. Cakram dika kala. Sudah 3 tawakal dia. Tapi ketika dia salat, Allahu Akbar. Umay yang kehendala latih becak pergi banjaranya, Pak. Yang kagak ada dulu kendaraan lu. Artinya dia 50-50, 50-50. Ya. Bukan ini yang dikatakan oleh Allah haqqa tawakkuli, bukan ini. Ada yang ketiga lagi, Pak. Yang ketiga itu mukasyafah. Mukasyafah artinya sudah dibersihkan hatinya sehingga yang nampak selalu Allah Subhanahu wa taala. Ini mukasyafah. Diberikan rezeki, zikrul mun'im, dia teringat kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian turun hujan, alhamdulillah. Ketika dia lihat musibah, teringat juga kepada Allah. Dia lihat nikmat, teringat kepada Allah. Ini level-level yang ketiga. Kalau dia bertawakal, tawakalnya 70-30. Artinya dia sudah tawakalnya sudah hampir ini kepada Allah, 30% lagi, Pak. Yang terakhir, ini tawakal 100% ini, Pak. Ini kalau istilah Imam Ghazali, ayyara katsiran wahidan. Melihat yang banyak itu satu, ya, Pak. Ketika dia melihat orang menzalimi dia teringat ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa macam-macam kecuali dengan izin Allah. Ini urut tawakal yang paling tinggi ini, Pak. Dia melihat orang menzalimi dia yang lain juga demikian. Dia melihat musibah juga demikian. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Allah tidak akan memberikan musibah kecuali seperti apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanayo banyak, Pak, mubacut dan yo banyak, Pak. Dia tidak takut apapun. Karena kalaupun mati cuma sekali saja mati di dunia ini, Pak. Setelah itu kita akan hidup di alam barzah dan dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Apakah kita sakit? Meninggal juga. Oh, kita sedang salat, meninggal juga. Kita sedang tidur, meninggal juga. Ya, beda fikir kita nyo tengah hana meninggal. Beda fikir kita nyo kesehatan tapi hana meninggal. Tidak, ya. Jadi makanya dia tidak takut. Oh, ini orang seperti ini. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bertawakal haqqa tawakulih. Ini sudah level keempat. Kita bisa ke level keempat. Kata Imam Ghazali dengan apa? Dengan riyadhah, membiasakan diri terus seperti tadi, Pak. Benar menjadi ridha. Kita ridha terhadap keputusan Allah. InsyaAllah bisa ke level keempat ni, Pak. Maka Rasulullah mengatakan barang siapa yang sudah level keempat haqqa tawakuli, tawakal dia sudah 100%, Allah akan memberikan rezeki kepada dia sebagaimana burung diberikan rezeki oleh Allah yang tidak punya akal. Pagi-paginya dia lapar, ketika kembali ke tempatnya dia sudah kenyang. Bagaimana dapatnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Memang secara logika, nak kejo oleh Allah yang rezekinya, Pak. Ini berarti kita tawakalnya, kita masih level-level pertama ni, Pak. Hana tawakal kepada Allah. Atau level kedua, ragu-ragu masih. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis qudsi, ini hadis qudsi. Innallaha ta'ala yatajalla lil mu'minin fayaqul. Allah Subhanahu wa taala itu bertanya kepada orang-orang mukminnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang mukmin, berdialog dengan orang mukmin. Saluni, kamu minta apa kepadaku? Minta apa saja minta. Minta apa saja kepadaku, kata Allah. Kalau ini ditujukan kepada kita, ya Allah, nejuk jabatan bela becu, ya, jabatan ke, Pak. Neluk jabatan bela becu, nepa panjang umur, buku panjang umur mati tebe-tebe, Pak. Untuk apa umur panjang terus, maksiat panjang terus? Maka kita minta keberkahan umur. Bagus kita meninggal sebentar lagi, walaupun sebentar lagi meninggal, dalam waktu 5 menit kita duduk berzikir kepada Allah, kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau diberikan oleh Allah kesempatan, kalian mau minta apa? Minta terus kepadaku. Ya Allah, harta belelam hantip yang lempuh, ya Allah. Nya lempuh baru 1 hektar, mau nyona 5 hektar cukup tenang tidur, ya Allah. Ini adalah kehebat. Tapi orang mukmin sebenarnya mintanya ini, fayaqulun ridhaka ya Allah. Keridaanmu ya Allah. Nyan Allah menyuka ridha kita. Yang mandung hijau apa? Menyuka ridha, Pak. Maka kuncinya ridha saja. Makanya kenapa Allah bengih ke orang, bengih satu kaum? Karena ada ridha Allah, Pak. Nanti akan kita lihat. Kenapa Allah tidak ridha kepada satu orang pribadi, kepada personal, kepada satu penduduk, kepada satu negeri, sehingga diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat nanti.
Apa yang dimaksudkan kemarahan Allah? Apa yang dimaksudkan tidak diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa amma minal akhbar. Jadi ada riwayat juga, faqad ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ta'ifah min ashabihi. Jadi Rasul bertanya kepada sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sekelompok sahabat duduk situ. Rasulullah bertanya. Apa kata Rasulullah? Ma antum. Ya, ini beda kalimatnya. Kalau pertanyaan ma antum dengan man antum itu beda. Kalau ma antum, status kalian apa ini? Ya, nih Pak, status kalian apa? Kalau man antum, kalian siapa? Manusia apa binatang? Nah itu Pak. Tapi Rasulullah bukan tanya man, Pak. Bukan tanya man antum, tidak. Ma antum, status kalian apa? Sahabat menjawab, Rasulullah kagak tepunya urung beriman, Pak. Rasulullah tahu sahabat bukan orang kafir. Rasulullah tahu sahabat bukan orang musyrik, tidak. Rasulullah tahu sahabat bukan orang Yahudi, Pak. Sahabat mengatakan mukminun, kamu orang mukmin ya Rasulullah. Coba datang di kedai-kedai kopi tanya, "Dron urang peuran?" "Dron mukmin." Mukmin temayang tan mah. "Dron peurang, dron Islam." Mati bubuknya juga. Ini Rasulullah ingin menguji sahabat, artinya ingin mempertegas status kalian apa sebenarnya. Sahabat menanyakan, "Mukminun, kami mukmin ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Faqala, ma alamatu imanikum?" Oh, ciri-ciri awak orang mukmin boleh. Oh, ciri-ciri mukmin. Ya. Sahabat mengatakan, faqalu naswiru alal bala. Kami bersabar terhadap bala, terhadap musibah. Musibah itu ada 3. Yang pertama, musibah ujian ya, Pak. Ujian Islam musibah ujian. Kami bersabar terhadap ujian Allah. Ujian itu ada kalanya dengan perintah. Ya, nih, Pak. Ada kalanya dengan larangan. Ini kalau kata Imam Jalalain, al-ibtila itsnain, 2 kata beliau, Pak. Nanti ada tambahan satu lagi dari Imam Ibnu Abbas ya, nambah satu lagi. Imam Jalalain mengatakan al-ibtila'u itsnain. Al-ibtila'u bil amri wal ibtila'u bin nahi. Allah menguji seseorang dengan perintah dan Allah menguji seseorang dengan larangan. Nyo uji oleh Allah ni untuk temayang, baik. Apakah kita nyo tajak temayang atau hendak tajak temayang? Apakah kita melakukan perintah atau tidak melakukan perintah? Ya, ni. Apakah kita meninggalkan larangan atau tidak meninggalkan larangan? Ketika kita pandai menjalankan perintah saja, menyo perintah cukup kayak dah pun. Perintah salat kita salat, bayar zakat zakat. Tapi maksiat nak sanggup. Diperintahkan oleh Allah jauhkan maksiat, ummanya hang tangguh ya Allah. Baik pajuh riba, oh hang tangguh ya Allah pajuh riba. Kiban tahu dek mana pajuh riba ka gurala. Allah mengatakan jangan buat maksiat, ummah hang tangguh ya Allah, harulung pegang mati ya Allah. Harulung kalian mati. Jangan hang tangguh ya Allah ya. Ini berarti orang ini tidak sabar ya. Kalau tidak sabar berarti termasuk kategori orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana guna udep, untuk apa hidup? Kalau kita cuma pandai menjalankan perintah dan tidak pandai meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang pandai meninggalkan larangan. Gaknya main judi hana main judi. Main judi dan minum khamar tidak, semua tidak ya. Berzina tidak. Temayang pihana ya. Ya. Nyoka kuraji ya, Pak. Datanya ndram na main judi, oh hana lo main judi. Nabung, oh hana bu mati. Temayang pihana. Mandu hana ya, pi paraji ya, Pak. Jadi artinya dia ini pandai menjalankan larangan, menjauhkan larangan, dan dia juga menjauhkan perintah. Ya, Pak. Ini juga tidak benar orang seperti ini. Jadi yang benarnya bagaimana? Dua-dua. Jalankan perintah. Apa susahnya perintah Allah itu? Apa susahnya? Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Perintahku itu terkontrol kata Allah. Kalian sanggup melakukan. Kalian sanggup ketika aku wajibkan salat, kalian sanggup untuk salat. Bukan tidak sanggup. Kenapa gunung sanggup kalian daki gunung? Gunung daki ya, Pak. Bodoh, gunung gede tu puncak gak turun tu mah, Pak. Kan bodoh nanti, Pak. Kalau dia mau mendaki gunung, daki turun, turun le kaki nala juga. Ini sudah capek dia daki gunung, turun lagi, Pak. Besok naik lagi, turun lagi ke bawah, Pak. Lagi orang main bola. Habis ke bercerok bola, aku bagi ke kau, Pak. Kan bodoh istilahnya. Ke bercerok bola. Sudah dapat bola, jauh ke kau. Kenapa tidak dapat bola? Ya, kau juga deh. Jadi inilah namanya coknya. Kalau bercerok, kecok, gijuk ke kau belum, Pak. Kalau kita ibadah kan tidak. Kita berbuat sesuatu, dapat ridha Allah, dapat lagi, Pak. Keridhaan Allah dapat. Menyo sudah dapat keridhaan Allah, manjuh gejo oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kita tidak sanggup sabar ini, Pak. Kalau istilah Ibnu Abbas menambah satu lagi, Pak.
Nasbiru ini al-marad, penyakitnya nih Pak. Kadang-kadang seorang apa dia hebat dalam menjalankan perintah Allah. Lun menjalankan perintah Allah, saya meninggalkan larangan Allah. Tetapi menyo kata ke katutah ya Pak, kata ke mah kata ke lunyo. Kiban proyek lunyo, kibannya katutah ya Pak. Berarti tak bisa pakai juga nih. Berarti keimanannya masih kita ragukan juga. Ketika sakit mepek-pek punya dia sakit Pak. Nah, kita lihat juga nanti bagaimana kebencian Allah itu muncul Pak. Ya, gara-gara apa sebenarnya? Padahal gara-gara hal yang simpel. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata sahabat, wa nashkuru indar raha. Ya, ini Pak. Kami itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala indar raha. Ketika lapang, apa namanya, ketika lapang diberikan sesuatu, kami teringat kepada Allah. Syukur itu apa sebenarnya? Nyawa tadinya nah bersyukur, lu nah bersyukur kepada Allah. Syukur itu apa sebenarnya? Asyukru laisa bidzati walakinna syukra bidzikril mun'im. Ya, simpel sekali syukur itu. Syukur itu bukan teringat kepada benda yang diberikan oleh Allah, bukan itu. Tetapi syukur teringat kepada pemberi benda itu sendiri. Kita diberikan anak kita sehat. Sudah puluhan tahun anak sakit anak ni, Pak. Hana pulih-pulih anak, Pak. Tiba-tiba gejok pulih oleh Allah. Kita yang teringat apa kira-kira? Jangan bohong kita, Pak. Kita teringat kapulih anak ulun, kapulih anak ulun. Kita bersedekah, kapulih mending kapulih anak ulun, Pak. Kita teringat pulih anak, hana teringat pemberi pulih anak. Nya ni, Pak. Maka itu bukan bersyukur kata Imam Ghazali. Nya. Kita ketika pulih anak pegak le kenduri, dia nyampakan engkau pegak kenduri anak lo kapulih, mana kapulih. Kalau puluhan tahun hana pulih-pulihnya kapulih anak, nyo pegak kendurinya. Tujuh horor tu nyo malam pegak kendurinya. Tetapi kata Imam Ghazali, yang dikatakan syukur ketika anak pulih, teringatkan kepulihan anak, teringat kepada pemberi pulih anak. Nya, zikrul mun'im. Nya. Ketika hujan tak pernah diturunkan. Tiba-tiba musim kemarau, tiba-tiba diturunkan hujan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tuhan menteringat kamu ya Allah. Nyan ba. Tuhan rupanya hana bengeh ke kamu ya Allah. Tinggal ke Allah kan tinggal ke nyan. Oh ma pade lo kai timuh demua. Tinggal ke pade ba. Tinggal ke nyo, tinggal ke je ba. Bukan itu syukur kata Imam Ghazali. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa narda bimawaqi'il qada. Kami ridha terhadap keputusan Allah. Allah memutuskan kami hari ini, kami bekerja dari pagi sampai sore, tidak dapat apa-apa, kami terima ya Allah. Kami terima ya Rasulullah. Kami bekerja semaksimal mungkin, dapatnya sedikit, kami terima ya Rasulullah. Kami sudah bekerja kemudian diberikan banyak, kami juga terima ya Rasulullah. Kami menerima segala keputusan Allah. Kami berusaha dan kami menerima. Ya. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mu'minun wa rabbul Ka'bah, saya bersumpah demi Allah, kalianlah orang-orang mukmin kata Rasulullah. Nyan menyo katanya tak mendeklarasi apa, lun urung beriman, nahan leh apa katanya apa. Menyohana apa diragukan maksud Pak, ragukan maksud. Atau kita ada nomor pertama, nomor kedua ada, tapi tak rida kita terhadap keputusan Allah. Lun hana lun terima ya Allah, hana lun cacat dia, hana lun terima ya Allah. Saya tidak terima anak saya sakit ya Allah. Nyan hana ridanya kau urung mukmin ya Pak. Saya tidak terima kalau saya sakit ya Allah. Saya tidak terima kalau saya bangkrut ya Allah. Saya tidak rida ya Allah kalau saya usaha saya seperti ini ya Allah. Ini namanya bukan orang beriman ini. Usaha kita dibohongi oleh orang lain, Pak. Ipenget ligau, Pak. Atau usaha kita terbakar, Pak. Atau hilang dicuri oleh orang lain. Nyan menyoitibi kata-kata dari apa? Lun hana rida ya Allah, hana tenang lo ya Allah. Berarti keimanan kita masih diragukan, Pak. Nyan. Orang lain mengata-ngatain kita, Pak. Tak pegang, Pak. Lu hana rida ya Allah ngerti pulan ya Allah. Hana ridha lu nganti pulang. Berarti masih bermasalah juga keimanannya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Menyoikun baik ke gede ke pokokan mampu putah gede Pak. Dia nak bisa memudaratkan kita. Ikun baik ke gede. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan begini. Carilah pahala dari kesalahan orang lain. Ya, nih Pak. Kalau kita tidak sanggup berbuat kebaikan, carilah pahala dari kesalahan orang lain. Bagaimana kesalahan orang lain? Diribah katanya, ije katanya, itu menak katanya, biarin saja. Mereka yang jelas tidak bisa memudaratkan kita illa ma kataballahu bihi. Kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kepuyo ne maknya. Yang jelas kita yang pertama, kita sudah tidak termasuk orang-orang ridha bah gede, kena juga dia. Yang kedua kita dapat pahala lagi. Pahala mendeme. Kemudian kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diludah ligau, dikun ligau, macam-macam ikun, Pak. Icaci maki yang lebih parah tu. As bin Wa'il.
Apa ngomong ke Rasulullah SAW? Anta abtar. Kamu orang nggak bisa diuntung. Kamu pembawa sial. Gara-gara kamu sial semua orang ini. Kamu nyen makna abtar. Tapi Rasulullah diam saja. Rasulullah nggak ada ngomong kamu yang abtar, nggak ada. Tetapi Allah sendiri yang menurunkan ayat, Inna syani'aka huwal abtar. Kamu jangan takut ya Muhammad. Dia itu mengolok-olok kamu, mengatakan kamu tidak bisa diuntung. Sebenarnya dia tidak bisa diuntung. As bin Wa'il itu. Kamu diam saja, tenang saja kamu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW mengatakan begini, Tuba liman hada lil Islam wa kana rizquhu kafafan wa radiya bihi. Beruntunglah orang yang dia itu diberikan kecenderungan untuk bisa mendalami Islam, diberikan rezeki yang cukup oleh Allah. Apa maksud yang cukupnya, Mbak? Nyonya cukup hana tep na bang. Lun na motor pe boh tambah ke botu ya Allah nya tep mai. Ya Allah nyo kana limang hansep dan limang motor ya Allah bejit limang botu lah ni Mbak. Nyo lampuh kana 20 hektar, menyono tambah cukup tenang lu ni Allah. Ini usaha saya sudah lengkap, tapi yang di Jakarta belum lagi ya Allah nya urunnya. Nyo tep-tep ya Mbak. Ini yang dimasukkan kafafa di sini, artinya cukup untuk satu hari ini. Oh nyo kasih lu orangnya. Rasulullah hendak kepikir untuk tengok apa hendak kepikir Rasulullah. Kalau kita akan berpikir setahun yang akan datang, nyo makan anak lu tidur akan datang punyo, nyo hana udik untuk lu, nyo untuk je pu. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan begini. Memang kita tak sanggup. Ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah memang kita tidak sanggup. Tetapi kalau kita lihat apa nama filosofinya, kita memahaminya, akhirnya apa rupanya beginilah hidup rupanya Pak. Ya begitulah hidup. Rasulullah mengatakan, saya tidak pernah menyimpan 1 dirham pun untuk besok. Ini untuk besok ini ya, kata Rasulullah. Tak pernah, kata Rasulullah. Wala dirhaman lil ghad. Untuk besok tak pernah saya persiapkan. Apa yang ada saya makan terus. Nyo tak persiapkan tinggal orangnya meninggal Pak. Nyan Pak. Katanya kan ketinggal. 10 ton, 20 ton nyo save kan cucu dah begah. Saham Pak nyan. Cuma lihat saham saya ada begah Pak. Saham-saham saya cukup untuk 10 anak cucu saya. 20 anak cucu saya bisa hidup. Hanya kedepu nyanyi dalam hitungan detik habis mendumba ya. Maka Rasulullah Rasulullah mengatakan Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Kalau ingin mau jadi orang paling kaya di dunia, kata Imam Ghazali. Ya, nampak. Ini kalau model level-level kita ala panenanya, nampak. Ini level-level sufi ini, Pak. Tetapi betul ya. Kalau kamu ingin jadi orang paling kaya di dunia, yakinlah kata beliau, "Ausik ma fillahi bima fi aidikum." Yakinlah kalian apa yang ada pada Allah dibandingkan apa yang ada pada tangan kalian. Kalau itu sudah ada sama kalian, kalian orang paling kaya di dunia, kata Imam Al-Ghazali. Kalian orang paling kaya di dunia. Ini kajian-kajian tasawuf ya. Jadi artinya kalau ada di tangan seorang itu dia tidak tawakal lagi kepada Allah. Nyo kasih belum nyo. Kasih udah makan pengen untuk titun kana, untuk 20 tahun kana tengok kan meninggal ya. Nyo kana perusahaan tak tengok hancur perusahaan. Tetapi kalau dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menuju orangnya ulun ridha ya Allah. Yang kau berikan hari ini saya ridha, saya terima ya Allah, tengok gejuk lo. Hatinya pun tenang, jiwanya tenang. Ini kafafan. Cukup kasih ya Allah, kasih. Bu tak bungkus saya pedundro Pak. Bu tak bungkus saya. Alhamdulillah kasih ya Allah. Maka Rasulullah mengatakan, beruntunglah mereka-mereka ini. Diberikan rezeki, dia cukup dengan rezeki itu dan dia ridha Pak. Nyo ketika hana rezeki, berdoa Pak. Ya Allah, lun hana tepu-tepu, ya Allah pun hana sayang lagi lun, ya Pak. Ditilu sahalun sembayang na mendungna ya Allah. Tengok gejuk tu becut, diberikan sedikit. Ni dah lagu ya Allah. Ni dah lagu. Sudah diberikan tak pandai terima kasih lagi Pak. Ya Pak. Ni dah lagu. Diberikan banyak oleh Allah. Ketika diberikan banyak dia melirik ke samping. Hai tetangga lu lebih lelam go. Ya. Artinya orang ni tak pernah bersyukur Pak. Dia kalau sudah seperti itu akan terus seperti itu, tidak pernah menikmati hidup Pak. Hatta dia nikmati hidup. Maka nikmati hidup itu bagaimana? Apa yang diberikan nikmati saja Pak. Habiskan saja yang sudah ada. Nyu yang kana hana sempat nikmati belum yang golong jeloknya. Maka hidupnya selalu susah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, sekarang kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man radhiya minallahi ta'ala bil qalil minar rizqi. Kalau ada kata Rasulullah, orang yang ridha dengan rezeki yang sedikit. Ya. Gejo rezeki waneng oleh Allah. Kalau dia ridha dengan itu, inilah keutamaan ridha Pak. Dia ridha
maka Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu taala minhu bil qalil minal amal. Allah ridha kalau dia nak perlu banyak kerja, sedikit saja kerja. Ya. Maka hana perlu kerja, hana perlu kerja. Itu contoh. Syekh Utsman Al-Khamisi beliau mengatakan begini. Ada terjadi dialog di antara dua orang. Kata beliau, ini adalah Imam Asy-Syafi'i, yang kedua Imam Syafi'i, yang kedua Imam Hambali, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Apa dialognya? Seorang murid ngomong ke guru, ya, wahai tuan guru, mari kita saya mau bekerja. Karena kalau tidak bekerja tidak dapat apa-apa nanti. Ya, ini karena keterbatasan masih waktu itu Imam Hambali. Maka Imam Syafi'i kan terus mengajarkan Imam Hambali muridnya. Tuan guru, kalau tidak kita bekerja kita tidak dapat apa-apa nanti. Nyan, Pak. Harus bekerja katanya. Dan bekerja mentemui rezeki. Imam Syafi'i mengatakan, tidak apa-apa, kamu pergi saja. Saya biarin saja di sini. Rezeki kagato oleh Allah. Nyan, Pak. Saya hana pupu dah, bah belum karena rezeki. Kita kalau memposisikan seperti Imam Syafi'i hantar mentemui rezeki dia, Pak. Kalau seperti Imam Syafi'i, nanti akan kita lihat apa bedanya kita Imam Syafi'i ini, Pak, ya. Kemudian setelah itu Imam Hambali pergi bekerja. Setelah bekerja beliau dapat duit dan beli apel, 2 buah apel. Ketika itu beliau pulang. Apa kata Imam Hambali? Wahai tuan guru, seperti yang saya katakan tadi, saya bekerja dan dapat apel. Ini tuan guru, satu untuk tuan guru. Makanya tuan guru, kita bekerja kita dapat sesuatu. Dijawab oleh Imam Syafi'i. Coba lihat saya tidak bekerja sudah dapat apel satu. Ya. Kamu bekerja kan? Tapi saya dapat juga. Saya tidak bekerja, saya dapat juga. Ini seperti begini. Ada pimpinan perusahaan. Dia duduk di sebuah meja bagus, ada komputer. Kemudian di ruangan ber-AC, ruangannya bagus, duduk di kursi yang bagus. Polpen taboh, Pak, pernah polpen taboh. Ketika itu datang orang iteken, Titi teken kering kartu rekeningnya. Teken dah kering rekeningnya, Pak. Titi teken pun teken saja, Pak. Gejak-gejak dia contoh tu. Oh, mayu dah tengkunya. Teken minta mau rekening. Tengok belau tu meja apa? Belau meja, belau kursi, pasang AC ruangannya, siapkan pulpen apa? Tak pernah bawa inang. Ne meja tentang kena lon teken. Teken hani temong. Hani temong rekening, bumatih ni temong rekening. Kita teken 100 kali tekenan, hani temong lah rekening. Apa bedanya kita sama bos perusahaan tadi? Beda, jauh sekali beda. Orang yang bos perusahaan tadi dia sudah susah dari dulu. Dia sudah bekerja dari dulu, dari nol dia mulai kerja. Ketika dia sudah dia diberikan penghargaan oleh pimpinan proyek. Kamu jadi pimpinan saja ya. Kamu tinggal kontrol dengan teken-teken saja. Kamu kontrol itu saja. Maknanya bukan beliau tidak kerja. Beliau itu kerja dari dulu sudah kerja, tetapi sekarang baik kerja lain, neduk menteng, penghargaan untuk saudara tinggal teken-teken saja. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Allah akan memberikan penghargaan bagi orang yang dulu itu dia beribadah terus. Ketika dia sudah tua, tang hailum pecerok le ibadah di hana lele. Awai baca Quran sanggup 1 juz 1 hari. Ini nak sanggup lagi saya baca satu ayatnya fikah dah baca satu ayat. Satu ayat yang kita baca sama seperti kita baca 1 juz ketika sebelum kita unsur ini. Kita sanggup tahajud berapa puluh rakaat dulu, sekarang sanggup lewat. Tetapi ketika kita melaksanakan sedikit, Allah sudah ridha ni. Maksud itu apa? Diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya dapat sama. Imam Hambali hanya dapat sama dong Imam Syafi'i. Ya, karena apa? Kezuhudan Imam Asy-Syafi'i itu sudah melebihi, ya, sudah melebihi. Maka katanya baik tak kalian di orang lain geduk-geduk nak. Manku yang duduk demi rezeki. Lo duduk hanam demi rezeki, demi temenak liga man. Itu nak liga. Ganya geduk demi rezeki, lo duit itu nak liga memang. Beda kita sama beliau. Beda kita sama Imam Syafi'i. Beliau sudah berusaha dari dulu dan diberikan penghormatan oleh Allah. Kita nyo tapu pidan, hana tapu. Bekerja PGU pihan tapu, handa tapu. Ibadah pihan tapu. Nak duduk mentang dah santai lo preh rezeki dari Allah. Truk mati hanam demi rezeki mai. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. 6:30 lewat 5, sedikit lagi lah kalau tidak. Kita lihat ada sebuah hadis. Ini ada seorang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya kalau di sini ditebalkan hadisnya. Beda dengan hadis-hadis lain. Hadis ini ditebalkan. Sekarang kita lihat. Idza kana yaumul qiyamah. Ketika pada hari kiamat nanti kata Rasulullah SAW.
ambatallahu li ta'ifatin min ummati ajnihah. Rupanya tiba-tiba di apanya muncul sayap, Pak. Ada sayap. Umatku, kata Rasulullah, nanti di padang mahsyar ada umatku yang diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayu, Pak. Ajnihatun fayatiruna min quburihim ilal jinan. Mereka itu diberikan sayap untuk apa? Terbang dari ketika dibangkitkan di padang mahsyar menuju surga. Ya, menuju surga. Yasrahuna fiha. Jadi mereka itu senang sekali dan sudah senang sekali dan sudah terarah kemana perginya. Wayan'imuna fiha kaifa sya'u. Mereka menikmatinya. Mereka menikmati, mereka bisa terbang. Tidak merasai bagaimana mahsyar, bagaimana, tidak dirasai apa-apa. Yang dia rasai apa? Dia sedang terbang untuk menuju surga. Fataqulu lahumul malaikah. Setelah sampai di pintu surga, malaikat bertanya kepada mereka, hal ra'aitum hisab? Kalian apakah tadi sudah dihisab? Ya, Pak. Bukan dihisab, kenapa langsung kemari? Ini menandakan begini. Seorang ketika ingin masuk ke dalam surga, dia harus dihisab dulu. Ya, nih, Pak. Nanti ada orang khusus nak dihisab, ada orang tertentu nak dihisab. Harus dihisab dulu. Harus dimizan dulu. Harus melewati sirat dulu. Ketika melewati sirat, sirat itu apa? Itulah neraka di bawah itu, Pak. Itulah neraka. Tetapi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, karena dia orang beriman, maka yang saya berikan adalah dingin ketika dia lewat neraka itu. Ya, nih, Pak. Itu harus dilalui oleh seorang. Tapi ini mereka tidak. Mereka tidak melalui apa-apa. Mereka ini ditanya hal ra'aitum hisab? Apakah kalian sudah dihisab tadi? Kenapa langsung kemari? Apa jawab mereka? Fayaquluna ma ra'aina hisaban. Kami tidak melihat apa-apa. Hisabnya boleh. Ini tepu namanya, Pak. Karena langsung ketika dari kuburnya langsung berangkat, Pak. Fataqulu lahum hal jiztumus sirat. Apakah kalian sudah melalui sirat? Apa kata mereka? Ma ra'aina sirat. Kami tidak melihat sirat. Apa itu sirat? Enggak tepu-tepunya. Fataqulu lahum hal ra'aitum jahannam. Apakah kalian melihat jahannam tadi? Ya, Pak. Kenapa jahannam? Jahannam itu adalah neraka paling neraka yang atas, tetapi dia ini level bawah masih, Pak. Karena neraka itu yang paling bawah itu yang paling dahsyat. Kalau surga yang paling bawah itu level pertama, kemudian yang paling tinggi itu level teratas. Kalau neraka level yang bawah itu level biasa, yang paling tinggi itu level bawah. Jadi makanya hal ra'aitum jahannam. Neraka paling tinggi jahannam, ladha, sa'ir, sakar, jahim, hutama, hawiyah. Hawiyah yang paling meyut. Ya, Pak. Mereka menjawab, ma ra'aina syai'an. Kami tidak melihat apa-apa ya, wahai malaikat. Fataqulul malaikah. Malaikat bertanya kepadanya, kok bisa begitu? Tidak ada yang bisa begitu. Kok tiga-tiga kalian lewati? Min ummati man antum. Kalian umat siapa kalian? Kok bisa begitu? Fayaquluna min ummati Muhammad. Kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataqulu. Malaikat bertanya lagi, masih ragu juga malaikat. Nasyi'nakumullahu hadithuna ma kanat a'malukum fid dunya. Coba ceritakan kalian buat apa di dunia? Amal ibadah kalian apa? Kok langsung bisa masuk ke pintu surga dengan sayap kalian tanpa hisab, tanpa melewati sirat dan tanpa melihat jahannam? Fayaquluna khaslatani. Ada dua hal yang kami lakukan, ya. Khaslatani kanata fina fabalaghana hadhil manzilah. Gara-gara dua hal ini kami dibawa oleh dua hal ini dengan izin Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala menuju pintu surga. Bifadli rahmatillah, dengan rahmat Allah. Ya, nih, Pak. Mereka tidak mengatakan dengan ibadahnya, tapi dengan rahmat Allah. Gara-gara dua ibadah itu dengan rahmat Allah. Fayaquluna wa ma huma? Apa dua-dua? Makin penasaran malaikat nih, Pak. Makin penasaran. Tapi penasaran aja, Pak. Ya boleh. Fayaqulun, mereka mengatakan, kunna idza khalauna, kami kalau sendiri, nastahi an naksihi, kami malu berbuat maksiat. Hang kerja bukan maksiat, walaupun sendiri. Kalau kita ramai-ramai tidak berbuat maksiat wajar, Pak. Karena Pak, karena ramai, Pak, dilihat oleh orang lain. Tetapi ini sendiri, Pak. Kami ketika sendiri, kami tidak berani berbuat maksiat. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kami seperti ini. Satu. Yang kedua, fataqulul malaikah, yang kedua, wa narda bil yasir bima qasama lana. Kami ridha terhadap yang sedikit yang dibagi oleh Allah. Gejok nit kamu terima ya Allah. Gejok sakit kamu terima ya Allah. Hana gejok tapu kamu terima ya Allah. Ya, Pak. Ini namanya narda bil yasir. Kami terima, kami ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala.
Modalnya cuma 2 saja. Nah, 2 katanya, maka 3 hal tadi tidak akan kita lalui. Tapi kalau ada satu saja tidak, harus ada 2 ini, Pak. 2. Malu berbuat maksiat walaupun sendiri, Pak. Nanya, nyo ketika berjamaah, oh mama le pakai kalian itu pulai, nyo tidak nak berani kita ya. Kemudian rida lagi. Rida enggak kita, Pak? Ya. Sudah habis waktu nih. Atau 2 menit lagi. Ini ada satu ini lagi. 2 menit lagi, Pak. Ya. Nabi Musa, ini kita ringkas saja, bertanya kepada Allah, ya Rabbi dallani ala amrin fihi ridhaka. Saya ingin tahu keridaanmu itu di mana ya Allah. Ya, Nabi Musa bertanya, dallani, tunjukkan kepadaku keridaanmu itu di mana, sehingga saya berbuat sesuatu sehingga dapat ridamu ya Allah. Ya, corong tunjukkan di mana ridamu. Apa jawab Allah? Keridaanku itu, inna ridaya fi kurhika. Keridaanku itu adalah pada kebencianmu. Kamu benci pada itu, tetapi saya rida itu. Ya, Pak. Wa anta la tasbir ala ma takrah. Kamu tidak sanggup bersabar untuk apa yang kamu benci tadi. Makin penasaran Nabi Musa, apa itu, Pak? Apa itu? Ya Rabbi dallani alaihi. Tunjukkan saya apa itu ya Allah. Apa yang saya benci itu menjadi keridaanmu ya Allah. Dijawab oleh Allah, fa inna ridaya fi ridaka biqada'i. Ridaku itu akan datang ketika kamu rida terhadap keputusanku. Saya berikan kamu sakit, kamu rida. Saya berikan kamu begini, kamu rida. Saya berikan apapun kepadamu, kamu rida. Disitulah muncul keridaanku. Tapi menyomo pep rondoh narida lun kata Allah. Ketika sakit, Allah kata kelun, kaji lembungnya, hanjul bicara rezeki. Tang rezeki tangan beliau, tangan ini yang bisa. Kalau tidak ada izin Allah, hana pun tak kerja ada yang banyak. Kita banting tulang pula pingkui mah pulang dah pula mah hanam demi tepu mah hanam demi tepu dah pula pingkui dah pula bak kaya dah pula nyo hanam demi tepu punya hana izin Allah dah tanam baknya tanam bak je nya karena dulu hebat sekali nilam bak boh nilam bak nilam. Jadi ada seseorang cerita ke saya, lun karap panen lun tanyong padum 3 kilo 7.500 kakaya lun juga nyan bak padum hektar renggu cukup luas dah besok rupanya hujan bak ngop mendum bak ija de kabe ni lamlun, mana le ni lamlun. Ini maksudnya apa? Dia yakin yang ada di tangan dia, Pak. Dan dia tidak yakin pada keputusan Allah. Kenapa tidak? Lu rida menyo kekejo ni kalun nyo hana kalun dia nya, Pak. Maka untuk ini rida kita, wate kapanen pun tanah tak jauh kan yatim mecut, tak jauh ke fakir miskin mecut nya, Pak. Bukan bakhil dah, bukan kredit dah, Pak. Jadi saya rasa cukup pembahasan rida. Nanti kita lihat lagi apakah kita lanjutkan lagi atau tidak, nanti akan kita lihat ini karena ini panjang sekali ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.